Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang harus berpendapat bahwa kesehatan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bahasa cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sejarah paham nasionalisme. Indonesia telah dijajah oleh bangsa barat sejak abad 17, namun kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa baru muncul sekitar abad 20. Kesadaran itu muncul akibat pendidikan yang sudah mulai dikembangkan pada masa itu. Sistem pendidikan ini membuka pemikiran bangsa Indonesia bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat adalah suatu hal yang salah. Melalui pendidikan, muncul tokoh-tokoh terpelajar yang menjadi motor penggerak hadirnya rasa nasionalisme di Indonesia. Perjuangan pada masa itu tidak dilakukan dengan menggunakan perlawanan senjata api, tetapi dengan menggunakan organisasi modern. Namun ide-ide yang muncul pada saat itu masih terbatas pada para bangsawan atau kaum terdidik saja, karena hanya mereka yang mengerti tentang pola pikir para penjajah. Para bangsawan dan kaum intelektual menyadari untuk mengalahkan kaum penjajah tidak mungkin hanya dilakukan dengan perlawanan fisik saja, namun memerlukan strategi yang matang. Istilah nasionalisme yang muncul di Indonesia disampaikan oleh Soekarno. Nasionalisme yang dikembangkan Soekarno bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropa. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi lahir nasionalisme di Indonesia, yaitu karena ada dorongan yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi muncul nasionalisme ada kenangan akan kejayaan pada masa lampau, perasaan senasib dan sepenanggungan, munculnya golongan cendekiawan, munculnya para tokoh. Dan yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi muncul nasionalisme ada kemenangan Jepang atas Rusia, perkembangan nasionalisme di berbagai negara, pergerakan kebangsaan India, gerakan kebangsaan Filipina, gerakan nasional rakyat Cina, pergerakan Turki muda, dan pergerakan nasionalisme Mesir. Unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah suku bangsa. Adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia, terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang ketiga, kebudayaan. Adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat dan model-model pengetahuan yang kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak atau dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat, bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi, ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Kemudian yang kelima, wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang di khatulistiwa. Kemudian yang terakhir,
yaitu ideologi Pancasila, itu sebagai ideologi dan dasar negara. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut, dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kedua, identitas instrumental, yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, identitas alamiah, yang meliputi negara kepulauan atau arsipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, dan agama serta kepercayaan. Karakter bangsa sebagai identitas nasional. Identitas merupakan suatu istilah yang identik untuk menggambarkan ciri khas sesuatu, termasuk untuk suatu bangsa, dan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda satu sama lain. Identitas yang dapat tertanam dengan baik pada jati diri suatu bangsa akan membentuk karakter bangsa yang baik pula. Karakter berasal dari bahasa Latin, karakter, karasein atau karaks. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, dipekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga, karakter bangsa dapat diartikan sebagai tabiat atau watak khas bangsa yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lain. Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya, karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu, apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana disebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap, meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaksud dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam seni kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan, bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada zat yang supranatural, yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika ketuhanan dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan ini, dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat dikatakan pula bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air, kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang exciting maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan pondasi berdirinya negara ini, maka muncullah Pancasila. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Edukasi kepada masyarakat tentang identitas nasional.
Globalisasi telah menempatkan manusia pada dunia tanpa batas. Globalisasi yang disertai dengan revolusi di bidang teknologi dan di bidang informasi dan komunikasi membawa pengaruh pada lunturnya identitas nasional di kalangan generasi muda. Penetrasi budaya antar bangsa begitu kuat sehingga tidak bisa dibedakan mana budaya yang berdampak positif dan mana budaya yang berdampak negatif dan cenderung destruktif. Hal ini terjadi karena tidak kuatnya sistem filter yang dimiliki generasi muda sehingga mengakibatkan lunturnya budaya kegotong royongan, nilai-nilai toleransi, lebih membanggakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri, pergaulan bebas remaja, munculnya beberapa peristiwa kekerasan di negeri ini menjadi indikator menurunnya kesadaran akan identitas nasional. Pasca reformasi tahun 1998, banyak muncul tuntutan untuk memperbaiki bangsa ini dari berbagai macam penyimpangan di berbagai dimensi kehidupan yang mengalami krisis identitas dan jati diri. Sementara bangsa ini sibuk dengan permasalahan kompleks yang sedang dihadapi, seperti nasionalisme kita terusik karena beberapa kekayaan bangsa kita yang sudah menjadi brand image diambil dan diklaim oleh negara lain. Kekayaan bangsa yang diambil negara lain misalnya reok Ponorogo, batik, alat musik angklung, Pulau Sipadan dan Ligitan, beberapa daerah di perbatasan yang disengketakan dan masih banyak lagi. Salah satu upaya untuk mengembalikan dan mengembangkan identitas nasional adalah melalui bidang pendidikan. Gambaran nyata dari urgensi pendidikan yaitu adalah Amerika dan Jepang. Langkah yang mereka ambil telah membuktikan kepada dunia bahwa kemajuan pendidikan berarti kemajuan sebuah bangsa. Dari hal tersebut, nampak adanya keterkaitan antara pendidikan dengan kemajuan suatu bangsa. Identitas nasional yang dikembangkan melalui pendidikan diharapkan dapat memberi harapan positif bagi kemajuan bangsa ini. Transformasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memacu tumbuhnya identitas dan jati diri bangsa perlu sinergi dari pihak-pihak yang berkompeten di dunia pendidikan, terutama guru yang bersentuhan langsung dengan siswa, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa tugas ini tidak hanya menjadi tugas guru mata pelajaran tertentu saja, misalnya pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga semua guru mata pelajaran. Melalui dunia pendidikan dapat ditanamkan desain identitas nasional kepada generasi muda yang merupakan miniatur masyarakat masa depan. Dalam jangka pendek, penyimpangan-penyimpangan perilaku generasi muda dapat ditekan sedemikian rupa dan dalam jangka panjang, generasi muda saat ini yang merupakan miniatur masyarakat masa depan bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang santun, toleran, jauh dari tindak kekerasan. Generasi sekarang tidak akan malu untuk memakai budaya sendiri yang lebih memiliki filosofi daripada budaya bangsa lain. Jika hal ini dilakukan, maka cita-cita untuk menjadi bangsa yang besar dan disegani akan terwujud. Faktor pendukung dan penghambat identitas nasional. Identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, meliputi A. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. B. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Robert De Ventos, dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, munculnya identitas nasional suatu bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi historis ada 4 faktor penting, yaitu A. Faktor primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. B. Faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. C. Faktor penarik, mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. D. Faktor reaktif, pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. 2.
Faktor penghambat identitas nasional. A. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain. Adanya globalisasi dapat menghambat perkembangan identitas nasional seperti liberalisme, adanya makanan dari luar seperti McDonald, Pizza Hut, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menghilangkan rasa nasionalisme pada masyarakat. B. Menyepelekan arti identitas. Menghambatnya identitas nasional dalam masyarakat juga disebabkan oleh sikap dan kepedulian terhadap identitas yang sangat minim. Tidak menjunjung tinggi hukum dan perundangan merupakan salah satunya. Padahal, hukum yang berlaku merupakan salah satu identitas sebuah negara. Di Indonesia misalnya, terdapat Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Tetapi banyak rakyat yang menyepelekan hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka pelanggaran hukum di negara Indonesia. C. Kurangnya pemahaman tentang identitas nasional. Hal tersebut juga mempengaruhi hal yang dapat menghambat identitas nasional. Kurangnya pemahaman tentang identitas nasional dapat menyebabkan masyarakat Indonesia berlaku seenaknya, sehingga mereka melupakan identitas nasional Indonesia. Seperti contoh, banyak masyarakat yang meninggalkan kebudayaan Indonesia dan lebih minat kepada kebudayaan luar.